Shalom, selamat pagi, sahabat, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di pagi hari ini. Hari yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya untuk kita jalani dengan seluruh aktivitas kita. Baik kita yang bekerja, baik bekerja di rumah, atau kita bekerja di kantor, atau di tempat manapun. Hari yang kita akan lalui dengan segala rencana-rencana kita, rencana yang kita telah susun untuk kita laksanakan sepanjang hari. Hari yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan keluarga kita untuk kita jalani dalam kehidupan kita sebagai satu keluarga. Sahabat yang dikasihi Tuhan, kita memerlukan terang firman Tuhan, tuntunan dari Tuhan melalui sabda firman-Nya. Oleh karena itu, pagi hari ini sama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari baru Engkau berikan bagi kami. Hari yang kami akan jalani sesuai dengan kehendak dan rencana. Banyak hal yang kami akan kerjakan, tapi sebagai orang yang percaya akan kuasa, kami memerlukan terang tuntunan firman. Oleh karena itu ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sabda firman. Kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, agar firman-Mu menjadi terang, menuntun dalam seluruh hidup kami. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, sama-sama kita buka dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-22. Mazmur pasal 22, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Mazmur pasal 22 ayat kedua sampai ayat yang ketiga. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam, tapi tidak juga aku tenang. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sahabat yang dikasihi Tuhan, aku berseru, tetapi Engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Suatu perasaan yang diungkapkan oleh penulis kitab Mazmur ini kepada Tuhan atas apa yang ia sedang hadapi. Kehidupan daripada penulis, jikalau kita lihat bagaimana penulis merasakan Tuhan meninggalkan diri. Penulis merasakan bahwa ungkapan doanya itu Tuhan tidak jauh. Sahabat yang dikasihi Tuhan, jika apapun yang kita doakan dalam kehidupan kita dan kita menerima langsung jawaban doa itu dari Tuhan, dan jawabannya itu sangat menyenangkan hati kita, tentu kita tidak akan mengkomplain kepada Tuhan. Tentu tidak ada masalah. Malah kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi bagaimana sahabatku jikalau jawaban dari Tuhan atas doa kita adalah tidak dan belum?
tentu yang timbul adalah bertolak belakang dengan apa yang kita lakukan jikalau jawaban doa dari Tuhan adalah ya. Tentu yang terjadi adalah reaksi negatif yang keluar dari diri kita, yang keluar dan kita tunjukkan betapa kecewanya kita. Lalu kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita mengeluh, kita marah dan menyalahkan Tuhan atas apa yang Tuhan jawab melalui doa kita. Kita tidak siap menerima akan jawaban Tuhan itu. Jikalau Tuhan tidak mengiyakan doa permohonan kita atau menolak permintaan atas doa yang kita ucapkan kepada Tuhan, bukan berarti sahabatku bahwa Tuhan itu pilih-pilih orang atau Tuhan bertindak tidak sesuai dengan keadilan, atau Tuhan bertindak yang tidak baik kepada kita. Sahabat yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata tidak atau belum. Oleh karena barangkali kita berdoa dan apa yang kita minta dalam doa kita semata-mata hanya untuk bertujuan kepentingan diri kita sendiri, atau untuk memuaskan keinginan-keinginan daging kita, atau kamu berdoa juga tetapi doa kamu tidak menerima apa-apa karena kamu berdoa sebab yang kamu minta untuk kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Yakobus 4 ayat 3. Terkadang sahabatku, doa kita adalah doa untuk kepentingan kita, doa untuk pribadi kita, memuaskan keinginan hati kita. Oleh karena itu terkadang jawaban Tuhan terhadap doa kita adalah tunggu, nanti, sabar. Banyak orang berpendapat bahwa menunggu sesuatu itu adalah pekerjaan yang sangat membosankan, sehingga di tengah-tengah menunggu jawaban Tuhan itu, maka kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ketidaksabaran kita. Dan ketidaksabaran menunggu jawaban dari Tuhan inilah yang menjadi penyebab kegagalan kita. Kegagalan menerima akan jawaban Tuhan. Kegagalan menerima penggenapan janji Tuhan. Daud dalam Mazmurnya menasihati. Dalam Mazmur pasal 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Menantikan Tuhan dengan kekuatan, dengan keteguhan hati kita. Walaupun penantian itu memerlukan satu ketekunan, barangkali membuat kita jenuh dan bosan, tetapi yang kita harus pastikan, imani, yakini bahwa menunggu jawaban Tuhan adalah menanti janji yang Tuhan akan berikan kepada saudara dan saya. Sahabat yang dikasihi Tuhan, sudah menjadi sifat alam bahwa manusia menginginkan segala sesuatu dengan cara yang instan. Dan ketika pertolongan Tuhan sepertinya terlambat dan lambat, kita terima lalu kita menyerah di tengah jalan. Dan kita mulai mengabaikan doa-doa kita. Dan kita melupakan akan doa itu. Sahabatku yang dikasihi Tuhan,
marilah kita tetap yakin, kita tetap berdoa, percaya dalam doa kita bahwa Tuhan akan menjawab doa itu, walaupun jawaban Tuhan belum waktunya sesuai dengan waktu kita. Tetapi yang pasti adalah bahwa jawaban Tuhan atas doa kita, Ia akan berikan. Marilah kita tetap teguh dalam doa kita, karena berdoa itu membutuhkan konsistensi dari kita. Sahabat yang dikasihi Tuhan, karena itu Tuhan Yesus menasihati kepada kita semua. Marilah kita berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Saudara bisa baca Lukas pasal 18 ayat 1 sampai 8. Jangan kita menyerah sampai kita melihat Tuhan bekerja. Sahabatku, Tuhan bukan sengaja mengulur-ulur waktu untuk menjawab doa kita, tetapi Ia tahu waktu yang tepat dan yang terbaik bagi kita. Waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat atau tidak terlalu cepat, karena Ia membuat segala sesuatu yang indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11. Selalu ada maksud dan tujuan Tuhan di balik penundaan-penundaan. Ada maksud Tuhan bagi kita ketika Dia menunda apa yang kita harapkan. Ia ingin menguji kesabaran kita, menguji ketekunan kita, dan mengajar kita untuk tetap mengasihi dirinya. Tetapi yang pasti sahabat, bahwa janji Tuhan adalah ya dan amin bagi sahabat. Marilah kita tetap percaya doa permohonan saudara dan saya, Tuhan akan jawab. Tuhan tidak pernah terlambat menjawab doa saudara. Tetapi yang pasti, jawaban Tuhan sesuai dengan waktu dan kehendaknya. Tapi yang kita yakini imani, waktu Tuhan adalah waktu yang penuh dengan damai sejahtera. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh merenungkan firman-Mu. Kami boleh diberikan kekuatan untuk kami selalu berdoa kepada Engkau. Walaupun seringkali doa yang kami mohonkan belum dapat kami terima, tapi kami tetap yakin dan percaya Tuhan akan menjawabnya dalam hidup kami. Dan jawaban Tuhan adalah yang terindah untuk kami. Terima kasih Tuhan. Kembali kami berdoa untuk sahabat, saudara yang saat ini dalam proses pemulihan. Kau jamah tubuh mereka, beri kesembuhan, beri kekuatan, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Hamba berdoa untuk jemaat yang berharu ulang tahun. Ratna Tanamal, Tuhan sertai tambah 1 tahun usia, memberi kekuatan bagi mereka, bagi dirinya, dan dia tetap selalu bersyukur. Hamba berdoa untuk para janda, duda, yatim piatu, Tuhan beri kekuatan, Tuhan jaga hidup mereka, dan Tuhan selalu yang menyertai. Hamba berdoa, sahabat, jemaat yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka, baik yang di rumah, baik yang di kantor. Biar apa yang mereka lakukan menjadi hal yang indah, dan Tuhan ada di dalam. Rencana-rencana, biar mereka semua ada dalam tangan Tuhan, dan Tuhan ada dengan rencana Tuhan yang indah. Keluarga jemaat, Tuhan sertai, berkati, jauhkan dari hal-hal tidak baik. Biar suami istri hidup dalam kebersamaan, orang tua anak-anak selalu hidup dalam penuh sukacita. Biar mereka menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dan keluarga yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Seluruh perjalanan hidup kami semua sepanjang hari, Tuhan kiranya menjaga, menyertai dan memberkati. Terima kasih Tuhan. Ampunkan dosa-dosa kami. Dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjalani hidup ini dan selalu percaya doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Doa kita, Tuhan pasti akan menjawabnya, karena Tuhan tidak pernah lupa akan saudara dan saya. Sampai ketemu kembali pagi hari esok, saya berdoa Tuhan selalu menjaga, menyertai saudara dan memberkati saudara. Tetap yakin dan percaya, hanya di dalam tangan pengasihan
Tuhan